Sesuatu apa yang bisa kita beri kepada keluarga, bukan apa yang bisa kita dapat dari keluarga, gitu. Seolah-olah kan kalau ketika kita memiliki persepsi bahwa keluarga itu adalah tempat kita untuk pulang, tempat kita untuk melepas lelah, kayak macam secara di alam bawah sadar kita akan menganggap keluarga itu adalah, ya itu tadi, tempat sampah. Padahal lebih dari itu, di sana ada ikatan batin, ada bonding, ada attachment, tanggung jawab dan komitmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Destina Religia Mujahida, di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas hal yang berbeda, tema berbeda dari topik-topik yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang keluarga. Apa itu keluarga gitu ya? Mungkin klisenya orang mengatakan keluarga adalah tempat untuk kembali, tempat untuk melepas lelah, tempat untuk melepaskan semua kepenatan yang kita dapat dari luar. Nah, coba deh kita evaluasi kembali. Kalau kita menganggap keluarga itu sebagai tempat untuk melepas lelah, keluarga itu adalah tempat untuk melepas semua kepenatan yang kita dapat di luar, kayak seolah-olah tuh keluarga jadi tempat sampah gitu loh, tempat buangan yang ketika kita butuh kita mendekat ke keluarga. Tetapi ketika kita nggak butuh, ya kita bisa enjoy dengan kehidupan kita. Padahal nggak kalau kayak gitu. Kalau menurut tokoh psikologi Merit dan Merrill, keluarga itu adalah sekelompok orang yang terdiri dari wanita dan laki-laki yang terikat dalam sebuah pernikahan, memiliki anak, kemudian hidup dan tinggal bersama, memiliki rasa kasih sayang, empati, dan juga memiliki ikatan batin satu sama lain. Sedangkan Bogardus mengatakan lebih dalam dari itu. Keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu, kemudian mereka memiliki anak, mereka memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, kemudian membentuk anak-anaknya untuk dapat bisa mengendalikan dirinya dengan baik, memiliki motivasi yang bagus, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi Bogardus di sini tuh lebih menekankan kepada sesuatu apa yang bisa kita beri kepada keluarga, bukan apa yang bisa kita dapat dari keluarga, gitu. Seolah-olah kan kalau ketika kita memiliki persepsi bahwa keluarga itu adalah tempat kita untuk pulang, tempat kita untuk melepas lelah, kayak macam secara di alam bawah sadar kita akan menganggap keluarga itu adalah, ya itu tadi, tempat sampah. Padahal lebih dari itu, di sana ada ikatan batin, ada bonding, ada attachment, tanggung jawab dan komitmen. Itu yang terkadang kita lupa, karena kita, apa yang bisa aku dapat dari keluarga? Bukan apa yang bisa kita beri ke keluarga, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam keluarga. Sedangkan Rose menganggap bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang berinteraksi dan mengendalikan hubungan satu sama lain berdasarkan pola asuh, pernikahan, dan adopsi. Jadi ada controlling di situ, controlling orang tua ke anak, kemudian mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, kemudian mengendalikan diri dengan baik. Itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi tidak hanya kita memberikan nafkah secara lahir tok, tapi kosong batinnya, gitu. Terkadang kita sibuk dengan dunia luar, kita sibuk dengan teman-teman kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan penilaian orang, dengan penilaian teman-teman kita. Friend, coba, friend, belakangnya END, berakhir, N. Kemudian girlfriend, boyfriend, berakhir semuanya. Tetapi kalau family, belakangnya I love you, ELY, I love you. Jadi keluarga itu adalah sebuah sistem yang agung, tetapi terkadang kita lupa bahwa keluarga itu adalah tidak hanya untuk tempat kembali, tetapi tempat untuk
kita mencetak generasi hebat, generasi tangguh yang tidak hanya untuk membahagiakan diri kita sendiri, tetapi juga memberikan kebermanfaatan untuk umat, untuk sesama, gitu. Jadi keluarga itu adalah inti dari sebuah peradaban. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jika ketahanan keluarga itu baik, maka dapat mewujudkan nilai-nilai universal dalam kehidupan sosial kita. Nah, ketahanan keluarga apa saja nih yang perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki untuk dapat meningkatkan nilai-nilai universal, mewujudkan nilai-nilai universal itu gitu ya. Yang pertama adalah apresiasi dan afeksi, adanya apresiasi dan afeksi, kelekatan, bonding dengan anggota keluarga. Kemudian ada komitmen, ada komunikasi positif, ada waktu yang menyenangkan bersama, menghabiskan waktu bersama. Kemudian ada kesejahteraan spiritual di antara anggota keluarga, dan juga kemampuan untuk memanage stres dan juga krisis. Nah, ketika semua itu dapat dilakukan dengan baik oleh setiap anggota keluarga, ketahanan keluarganya itu baik, maka dapat mewujudkan nilai-nilai universal di dalam kehidupan sosial kita. Maka akan terwujud kebebasan, kemudian keadilan, kecukupan ekonomi, kemudian dan juga ada kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak ada perang, tidak ada kemiskinan, kemudian tidak ada yang namanya ketidakadilan, dan juga pengekangan atau penjajahan begitu. So, dapat disimpulkan bahwa keluarga itu tidak hanya sekedar untuk tempat pulang dan tempat untuk melepas lelah, tetapi keluarga itu adalah individu yang saling terikat satu sama lain. Terikat satu sama lain. Jadi ketika kehadirannya itu tidak ada, maka dia akan merasakan kehilangan. Ada satu anggota keluarga yang tidak ada, maka itu akan menimbulkan merasa anggota keluarga yang lain akan merasa kehilangan anggota keluarga yang ada itu. Ada keterikatan, kemudian ada kasih sayang, kemudian ada kelekatan, kemudian ada kesetiaan, gitu. Itu semua harus ada di dalam keluarga. Jadi bukan komunikasi yang patologis, ketika aku membutuhkan aku datang, ketika tidak aku butuhkan aku akan pergi dan mencari kesenangan di luar sana, enggak. Tetapi saling memberi. Itu yang terkadang kita lupa, dan terkadang itulah yang membuat kita itu berkonflik dengan keluarga, merasa tidak nyaman dengan keluarga. Jadi prinsipnya sebenarnya di keluarga itu adalah dengan memberi. Ketika kita memberi satu sama lain, maka kita akan mendapatkan feedback yang sama. Itu yang terkadang kita lupa. Dan mungkin satu hal yang menggelitik di diri emak bangsa selama ini adalah pernyataan bahwa ada tuh mantan istri, tetapi nggak ada mantan anak. Ada mantan istri, ada mantan suami, tetapi tidak ada mantan anak. Anak itu selamanya akan tetap menjadi anak. Itu sebenarnya adalah defense-nya mereka, bentuk pertahanan diri bagi individu yang merasa bahwa dirinya itu telah gagal dalam berkeluarga. Karena apa? Keluarga itu pada dasarnya adalah terikat satu sama lain. Tidak hanya keterikatan kita dengan anak kita, tetapi keterikatan kita kepada pasangan kita, merasa dibutuhkan dan membutuhkan pasangan. Jadi ketika kita memiliki pikiran nggak ada tuh yang namanya mantan anak, tapi ada kok yang namanya mantan istri atau mantan suami. Ketika itu sudah menjadi prinsip dan itu sudah terinternalisasi dalam diri kita, hati-hati. Itu bisa menggerogoti pernikahan kita, menggerogoti sistem keluarga kita, dan pada akhirnya akan menjadi keluarga yang patologis, keluarga yang tidak sehat, dan keluarga yang disfungsional. Nah, mungkin perkataan dari Yoder ini perlu untuk kita cermati bersama, bahwa kebanyakan orang itu menikah dan mempercayai mitos bahwa pernikahan adalah kotak indah yang penuh dengan keintiman, persahabatan, kasih sayang gitu ya. Tetapi sebenarnya pernikahan pada awalnya dimulai dari kotak kosong.
kotak kosong yang seharusnya kita isi bersama-sama. Jadi suami istri harus sama-sama mengisi sebelum mereka mengeluarkan. Mengisi apa sih? Mengisi dengan cinta. Jadi cinta itu diisi dalam box pernikahan itu. Jadi tidak ada yang namanya cinta dalam pernikahan, cinta pada orang lain, pada pasangan. Tetapi kita yang menaruh cinta, memberi cinta yang pada akhirnya kita akan mendapatkan cinta. Tidak ada romantisme dalam pernikahan. Kita harus memasukkan romantisme dalam pernikahan. Jadi suami istri itu harus mempelajari seni dan membentuk kebiasaan memberi, mencintai, melayani, memuji, dan menjaga kotak agar tetap penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tetapi jika kita hanya sibuk untuk menuntut, mengambil cinta dan kasih sayang, maksudnya di sini adalah menuntut, maka kotak itu lama-lama akan kosong. Maksudnya gimana sih perkataan Yoder ini? Jadi di dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya cinta. Cinta itu dipupuk dan dipelihara. Cinta itu dipupuk dan dipelihara. Kita ibaratkan pernikahan itu sebagai sebuah box gitu, box kosong, dan kita bertugas untuk mengisi box itu. Kita isi dengan pujian, kita isi dengan cinta, kasih sayang, kemudian dengan melayani, kemudian dengan memberi. Jangan sibuk kita untuk mengambil cinta, minta dikasihani, minta untuk dilayani, minta untuk diberikan kesetiaan. Ketika kita lebih banyak mengambil itu, ketika kita lebih banyak menuntut itu, maka kotak itu akan kosong dan pada akhirnya akan hampa pernikahannya. Tetapi ketika kita memberi, kita memasukkan cinta, kita memasukkan kasih sayang, kita melayani, kita memuja dan memuji pasangan kita dan anak-anak kita, kotak pernikahan, kotak keluarga itu akan penuh gitu ya. Itu yang terkadang kita lupa. Jangan menganggap bahwa keluarga itu layaknya film-film FTV ataupun sinetron-sinetron yang hanya enaknya tok, kemudian atau film-film azab yang adanya menderita tok. Enggak. Tetapi keluarga itu adalah tempat untuk berdiskusi, berkomunikasi, minta pendapat, sharing, tempat melepas lelah, tempat untuk mendidik anak, membesarkan anak, menjadikan anak untuk berjiwa sosial yang tinggi, memiliki kontrol diri yang bagus, mencetak anak menjadi pribadi yang berkarakter. Karena pada dasarnya, ya mungkin karena saya adalah seorang muslim gitu ya, karena saya seorang muslim, saya meyakini bahwa keluarga dan pernikahan itu adalah sebuah sistem yang agung, yang memang itu adalah ibadah seumur hidup gitu. Mencetak anak-anak kita untuk menjadi orang yang beradab, memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain, menjadi investasi kita kelak di akhirat. Mungkin perlu kita renungi bersama apa yang sudah kita beri untuk keluarga. Apakah selama ini kita hanya menuntut untuk mendapatkan kasih sayang, menuntut untuk anak menjadi nurut sama kita, menuntut untuk anak itu mau mendengarkan kita tanpa kita mau untuk mendengarkan anak lebih dalam, mau mendengarkan suami atau mendengarkan pasangan kita secara lebih seksama, dari hati ke hati. Ataukah yang selama ini kita lakukan hanya menuntut saja, tanpa kita memikirkan untuk memberi apa yang sudah aku beri untuk keluargaku. Itu yang perlu kita renungi bersama, khususnya untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Apa yang sudah kita beri untuk keluarga kita? Apakah selama ini kita hanya menuntut?
menuntut anak untuk mendengarkan kita, menuntut anak untuk mengerti kita, menuntut anak untuk melakukan A, B, C tanpa kita mau mendengarkan anak, memahami anak, memahami dia dari hati ke hati. Cukup sekian pembahasan tentang apa sih sebenarnya keluarga itu, seharusnya seperti apa kita ke keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.